Kita dong fokus kepada kontribusi. Ya, kira-kira saya bisa memberi apa sih? Saya bisa ngasih apa sih? Saya aktif di Nako Center, saya bisa memberi apa sih? Saya aktif di masyarakat, bisa ngasih apa sih? Ya, saya ada di bangsa ini, bisa ngasih apa sih? Fokus kepada kontribusi ya teman-teman. Nah, yang ketiga ya, yang juga sangat penting. Jadi silakan apakah Anda yang pertama atau yang kedua ya, atau bisa juga yang ketiga ya, yang kemudian disebutkan mengenal diri sendiri. Ya, dia mengenali dirinya sendiri. Kapan dia ya, kalau di manajemen misalkan di analisa SWOT ya, mengenali diri sendiri teman-teman. Saya adalah ya, misalnya kalau kita menggunakan ilmunya di parenting self awareness, tipenya apakah sanguin, melankolis, phlegmatis, atau ya koleris misalnya. Ya, ternyata beda-beda. Pada saat saya tipenya adalah seorang yang sanguin, biasanya orangnya suka pesta, ceria-ceria, hehehe, tapi ternyata pelupa ya. Kira-kira ada yang kayak gitu ya, suka keramaian dan gampang lupa ya teman-teman Inggris. Tapi ada juga yang tipenya adalah phlegmatis. Kata temennya, lari hujan loh, gerimis loh. Jawabannya apa? Ya lari juga basah, jalan juga basah, sama-sama basah kok. Ya, ada juga yang kayak gitu ya. Ada yang kolerik, suka ngatur-ngatur. Ya, sejak kecil karakter itu sudah ada. Anak kita aja bisa beda ya. Satu yang kalau pulang ke rumah ada temennya banyak, satu nggak punya teman, ya beda ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian ya, yang keempat juga membangkitkan yang terbaik dalam diri sendiri dan orang lain. Ya, seorang motivator, real motivator hidup, dia bisa memberikan yang terbaik dalam diri sendiri dan orang lain. Itu adalah karakter yang akan dicari di era yang kelima ini teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman spiritual. Dia punya 1 minute awareness, dia punya pengalaman spiritual yang membuat dia harus bangkit dari kehidupan dia yang biasa dan harus menjadi luar biasa. Ya, masing-masing kita punya ya pengalaman spiritual. Ada yang menemukannya ketika umroh, ketika haji, ketika ibunya wafat, ketika usahanya hancur, ketika COVID. Dia punya pengalaman sangat spiritual ya teman-teman ini. Kemudian yang berikutnya adalah aura kasih. Oh, ternyata aura kasih ini bagian dari wisdom age. Ya, ceria, semangat, antusias. Ya, nggak punya apa-apa mungkin cara aset, tapi dia punya aset yang sangat mahal, adalah dirinya sendiri ya. Aset yang tidak bisa tersentuh ya teman-teman, yang tidak bisa terukur ya. Berikutnya adalah terbuka dengan perubahan ya, sangat terbuka terhadap perubahan teman-teman Inggris. Sekarang zamannya apa, dia juga ikuti perubahan, adaptif ya teman-teman Inggris. Berikutnya adalah visioner, memiliki sudut pandang, cara berpikir yang sangat panjang sekali. Bahkan berpikir, kalau nanti saya meninggal, saya ingin Indonesia itu seperti apa sih? Itu adalah visi ya teman-teman. Kalau nanti saya wafat, anak-anak saya seperti apa sih keadaannya gitu. Itulah visioner. Kemudian berikutnya adalah disiplin yang tinggi. Orang-orang yang disiplin dengan keras, tepat dalam belajar, dan disiplin dalam ibadah, disiplin dalam banyak hal, maka dia termasuk juga wisdom leadership. Yang menarik dalam buku Seven Awareness adalah humoris, tertawa, ya, ceria, tertawa ini juga bagian dari ya leadership wisdom ya teman-teman Ibu, sahabat-sahabat yang hebat. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita tertawa, saraf yang bekerja tuh hanya 2. Tapi ketika kita marah, kesel, benci, saraf yang bekerja tuh ada lebih dari 300.
ya, ada nggak seorang ibu habis marahin anaknya, ibu ini berdiri langsung bilang ya, yes 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 yes, habis marah anaknya? Enggak ya Pak Marcel. Habis marah ngapain? Capek. Habis marah tuh pasti capek. Karena bahasa Arab kita tuh kayak kekuras 300-an lebih. Ya teman-teman yang create, sahabat-sahabat hebat ya. Silakan yang bisa buka video aja teman-teman ya. Nah, sahabat-sahabat yang create. Dan ya yang bagian akhir adalah keseimbangan. Hidup yang seimbang ya, antara body set, mindset, heart set, and soul set ya teman-teman yang create. Hidup yang seimbang ini merupakan bagian yang sangat penting di pertemuan kita ya, di materi awareness of wisdom. Keseimbangan hidup antara keuangan, kesehatan, karir, spiritual ya, berjalan betul-betul seimbang ya teman-teman yang great. Keseimbangan hidup ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan ya ini silakan teman-teman boleh tulis di chat nanti dari sebelah sini manakah yang saya banget, Anda banget, dan itu sedang terjadi atau akan terjadi di minggu ini ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat apalagi kejujuran, atau mungkin tadi humoris, atau mungkin yang tadi memotivasi ya, atau mungkin yang pertama tadi ya lebih ke silakan ya teman-teman yang great. Silakan boleh tulis Ang Feris nanti bisa berdiskusi ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Silakan Ang Feris, si Pandu dari 11 tadi, teman-teman milih yang mana, dan kalau bisa dikasih contoh ya, ada contoh juga sangat bagus. Saya contohnya ini coach ya, silakan. Dan Ang Feris. Dan ini Kang Feris ada background, kalau yang mau pakai background virtual di grup ya. Yang hari ketiga Kang Feris ya. Ya, yang pakai laptop yang bisa ya, yang handphone ya bisa. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Oke, silakan Kang Feris. Baik Bu, silakan dari yang banyak yang mulai coach ya. Oke, teman-teman yang great, inilah hari ketiga pelatihan online Seven Awareness angkatan 28. Ya, memang pas puasa ini yang terberat tuh kalau siang ya, super berjuang ngantuk ya, nggak bisa minum kan puasa. Apalagi kita punya program jam 3 pagi kuliah sahur setiap puasa. Sekarang baru masuk ke hari 11 ya. Semangat ya teman-teman yang great. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.